Kaisar Duzong merupakan kaisar ke-15 dinasti Song, dan kaisar ke-6 Song Selatan. Nama pribadinya adalah Zhao Mengqi, ia adalah keponakan Kaisar Lizong dan bertahta dari tahun 1264 sampai dengan tahun 1274. Dia adalah kaisar Song terakhir yang mengeluarkan koin. Kaisar Song berikutnya terlalu sibuk melawan dinasti Yuan yang baru diproklamasikan, sehingga tidak dapat membangun percetakan uang untuk mencetak koin dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Masa muda Kaisar Duzong. Meskipun ibunya berupaya melakukan aborsi karena menganggap dirinya berstatus sosial rendah, Duzong lahir pada tahun 1224 dan kemudian diangkat menjadi pewaris tahta dinasti Song. Obat-obatan yang ditanamkan pada ibu sebagai metode percobaan aborsi mempengaruhi dirinya dalam banyak hal. Berdampak pada kecerdasannya, kemampuan bicaranya. Diduga dia tidak dapat berbicara sampai usia 7 tahun, dan tangan serta kakinya tidak berkembang dengan baik serta canggung untuk digunakan. Dia adalah putra satu-satunya Yurui, seperti pamannya Zhao Yun. Dia tinggal di Shaoxing. Duzong ditemukan oleh paman dari pihak ayah, Zhao Yun, yang lebih dikenal sebagai Kaisar Lizong pada tahun 1253, yang tidak mempunyai anak dan oleh karena itu tidak memiliki ahli waris, sehingga ia mengadopsi Duzong dan mengangkatnya sebagai putra mahkota pada tahun 1260. Sebuah tindakan yang masih dianggap membingungkan oleh para sejarawan. Pemerintahan Kaisar Duzong dilanda pemberontakan, peperangan dan korupsi di istananya. Banyak pejabat yang menuduh Rektor Jia Xidao melakukan korupsi. Kaisar Duzong mengabaikannya dan malah mendelegasikan seluruh urusan negara dan militer ke tangan Jia Xidao. Kaisar malah berfoya-foya, dan hidup dalam kemewahan. Lebih buruk lagi, kecerdasan Duzong lebih rendah dari orang normal dan dia sering mengalami depresi. Pada awalnya, dia mengatakan kepada para pejabat untuk berterus terang dan menceritakan kepadanya masalah-masalah di negara tersebut. Tapi ini semua hanyalah akting. Selain itu, ia memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi. Berdasarkan hukum Song, wanita manapun yang melakukan hubungan seksual dengan kaisar harus memberikan rasa hormat kepada kaisar setiap pagi. Suatu ketika, ada sebanyak 30 wanita sekaligus yang memberikan penghormatan kepada Kaisar Duzong di pagi hari. Duzong juga memberikan dokumen resmi kepada 4 wanita kesayangannya. Bangsa Mongol telah menghabiskan waktu puluhan tahun mengganggu perbatasan Song dan hampir menguasai seluruh Tiongkok. Tahun 1274 ketika bangsa Mongol berhasil merebut dan menghancurkan istana Song yang terakhir. Kekalahan dan kehilangan Xiangyang menyegel nasib dinasti Song dan berita perebutannya sengaja disembunyikan oleh Jia. Laporan masih diperdebatkan mengenai bagaimana kaisar meninggal. Ada yang mengatakan bahwa dia meninggal karena terlalu banyak minum. Namun sejarawan Richard L. Davis dan sumber lain menyatakan bahwa Duzong meninggal mendadak karena kelalaian para seorang dokter istana. Bagaimanapun, ia digantikan oleh putra keenamnya, Zhao Xian, Kaisar Gong, yang saat itu baru berusia 4 tahun. Meskipun Kaisar Duzong secara teknis bukanlah kaisar terakhir dinasti Song, Duzong dianggap sebagai kaisar Song terakhir yang bisa membuat keputusan yang secara signifikan akan menghentikan atau bahkan mencegah jatuhnya dinasti tersebut, karena Gong terpaksa turun tahta selama 2 tahun, kemudian pada usia 6 tahun, pemerintahannya diakhiri dengan eksekusi kanselir Jia Xidao. Namun keruntuhan dinasti Song tidak dapat dihindari seiring dengan mendekatnya bangsa Mongol. Kaisar Duzong dimakamkan di Mausoleum Yongxiao pada Januari tahun 1275. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.